Ternyata ya teman-teman ya, dalam kehidupan itu kadang tidak semudah seperti apa yang kita bayangkan. Mungkin ya kalian juga pernah berhayal, pernah memiliki cita-cita yang tinggi gitu kan, tapi endingnya kadang bikin menyesek banget gitu kan. Saya juga mengalami itu teman-teman ya, dari berjuang di kampus gitu kan, punya cita-cita yang sangat tinggi, pernah terjun di dunia politik gitu, semuanya kandas. Dan usaha ya, usaha sudah berbagai macam ya cara, dan akhirnya juga tidak ada hasilnya ya, menjatuh bangun gitu. Nah artinya gini teman-teman ya, dalam sebuah kehidupan itu dikatakan kita meraih jalan untuk sebuah kemenangan, dan di situ pula kita bisa memaknai ya, setelah kita berjuang ternyata tidak semudah tadi yang kita inginkan. Jadi memang kita mencari jalan itu tidak semudah alurnya gitu. Pokoknya gitu teman. Saya dari dulu itu dagang ya, dagang sambil kuliah gitu kan. Itu saya lakukan bertahun-tahun ya. Nah sempat berhasil dan ya bisa membawa saya kuliah lulus gitu kan, dan mungkin menjadi satu aktivitas. Nah, tapi ambisi dan mungkin emosional yang inginnya itu tinggi menurutnya. Jadi manusia itu memang kadang-kadang serakah ya. Ya teman saya sendiri sudah dikasih rezeki sedikit, pinginnya lebih banyak dan pingin lebih banyak lagi. Akhirnya pada suatu ketika kita tidak menyadari ya, batas kemampuan kita sendiri dan akhirnya jatuh. Tapi di sisi lain kita menggambarkan gitu, mungkin orang-orang di sana, orang-orang besar di sana gitu kan, ada yang berawal dari kecil seperti kita. Mereka berjuang dan menemukan jalan. Nah, yang menemukan jalan ini mungkin mereka lebih mudah ketimbang kita. Nah, kalau kita sendiri mungkin sudah berusaha nih, sudah lari, bukan lagi maraton ya, dan akhirnya jatuh gitu kan. Baik di usaha, mendidik karir ya, karir juga sempat di dunia politik 2 periode dan bahkan tetap ya berada di pencalekan gitu, dan akhirnya gagal ya. Itu bukan perkara mudah tentunya, untuk mencapai itu sebenarnya sudah sangat luar biasa, karena saya sadar ya bahwa saya itu tidak bisa apa-apa, tidak mampu apa-apa, dan akhirnya juga jatuhnya ya tidak punya apa-apa lagi gitu. Nah yang terakhir tentunya, setelah mungkin cuma jenuh ya dari usaha gagal gitu, karir mulai gagal, saya mencoba keberuntungan gitu dengan menjadi content creator walaupun tidak punya basic kemudian, dan akhirnya seperti sekarang tidak berkembang. Dan bisa gitu kan, di Facebook Pro itu ada sedikit-sedikit masukan dari sana, cuma nggak bisa rutin. Nah di YouTube ini juga saya awalnya hanya membuat kegiatan saya hari-hari ya, artinya seperti berdagang gitu, dan tutorial tentang pembuatan odanin cakwe, karena pada saat itu sempat viral ya odanin cakwe, dan saya termotivasi di situ gitu, termotivasi untuk membuat video-video yang hari-hari saya lakukan. Dan walaupun kalau dikatakan sepi-sepi banget enggak juga ya, videonya itu ada juga beberapa video yang ya mungkin sampai puluhan ribu, itu sangat sudah sangat senang sekali. Ya itu artinya untuk dalam pikiran saya untuk merubah suatu nasib kita gitu kan, dari dagang naik kelas kan gitu kan. Tapi nggak semudah itu juga teman-teman. Dan setelah berjuang bertahun-tahun gitu kan, dan akhirnya sampai sekarang tergantung gitu kan. Nah endingnya kan
semua tidak bisa berhasil. Dari lulus kuliah tidak memikirkan untuk masa depan bekerja, ini gitu kan, hanya fokus di dagang. Kemudian setelah usaha juga mungkin manajemen saya itu nggak terlalu paham gitu kan, jadi hanya sekedar menjalankan usaha, tidak bisa mengembangkan dan akhirnya jatuh. Terakhir di dunia konten kreator, ini saya rasa cukup menjenuhkan, capek gitu kan. Dan padahal kita disitu punya impian tinggi, kalau kita jadi seorang youtuber gitu, mungkin akan berpikiran penghasilan yang besar gitu kan. Tapi ternyata tidak semudah itu juga teman-teman ya. Untuk mencapai belasan ribu subscriber itu juga bukan perkara yang mudah. Nah, sedangkan pendapatan kita kecil. Kalau kita melulu pokoknya, saya konsen di konten kreator, sedangkan pendapatan tidak begitu besar, artinya hanya sekedar ada gitu. Dengan kebutuhan kita semakin besar teman-teman, dan kita tentunya setiap orang punya tujuan untuk berkembang tadi, tapi nyatanya kan tidak bisa semulus ya orang-orang di luar. Itu aja sekilas teman-teman. Artinya suatu perjuangan itu kadang tidak selalu kita hasilkan ya. Tapi kepuasannya kita sudah mencoba sebuah perjalanan hidup, keinginan hidup kita, tujuan hidup kita, cita-cita yang kita inginkan gitu. Lalu cuma akhirnya kandas. Nah, setelah di usia-usia menjelang 40 gitu kan, itu baru menyadari, oh ya artinya kita tuh harus menerima takdir hidup kita, keadaan hidup kita. Dan walaupun di sini karena mungkin tidak tertatanya di usia-usia muda, di usia 20-30 tidak tertata ini, ya efeknya kita di usia 40. Karena zaman sekarang mungkin beda ya dengan periode-periode yang dekade yang lalu gitu kan. Begitu juga nantinya ketika anak muda sekarang berjuang, nantinya akan polanya akan beda lagi. Sedangkan kita yang seangkatan dengan saya mungkin tidak pernah merasakan ya. Yang sukses di awal mungkin bisa berkembang terus, dan mungkin dia ada sukses tapi jatuh seperti itu. Itu yang saya lakukan. Jadi pernah sedikit merasakan bagaimana usaha itu bisa berkembang dan akhirnya jatuh dan beralih teman-teman. Nah, terkadang ini juga teman, kita sempat ingin berhenti untuk mengejar harapan itu gitu. Ingin berhenti teman. Cuma kadang-kadang kita berpikir lagi, kita pernah melakukan hal yang kita inginkan gitu. Apakah kita harus berhenti? Nah, disitulah menjadi suatu modal kita ya, untuk mempertanyakan diri. Walau sebenarnya kita secara potensial, secara fisik, kekuatan kita sudah tidak mampu, tapi kan tidak ada salahnya teman-teman kita untuk berjuang. Itu ya teman-teman, sekedar termezzo aja. Mungkin ini sama halnya dengan teman-teman sebagiannya, bahwa perjuangan yang kita lakukan itu tidak selamanya akan berbuah hasil.